Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok housing mata kuliah pengembangan lahan TL3011. Di sini kami akan menjelaskan mengenai regulasi-regulasi pada pengembangan lahan perumahan. Sebelumnya perkenalkan, kami dari tim housing terdiri dari saya sendiri, Reisha Santiana 154-20007, dan kedua rekan saya, Nadira Alsya 154-20012, serta Sheryl Alicia 154-20033. Berikut ini merupakan pemetaan regulasi dari regulasi-regulasi yang akan kami jelaskan di slide selanjutnya. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 yang membahas tentang perumahan dan kawasan permukiman, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 yang membahas tentang penyelenggaraan rumah susun. Kedua undang-undang ini kemudian diperbaharui baik ditambahkan, dihapus maupun diubah pasal dan atau ayatnya pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kedua undang-undang ini juga didetailkan pada ketiga PP di bawah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 yang membahas mengenai perumahan dan kawasan permukiman, Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 yang membahas tentang perumahan MBR, dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 yang membahas tentang rumah susun. Kemudian masuk ke pembahasan. Yang pertama mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Seperti yang dijelaskan sebelumnya di pemetaan regulasi, Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak mengubah ketentuan-ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011. Karena kedua undang-undang ini akan dijelaskan kemudian di slide selanjutnya, maka saya akan menjelaskan secara garis besar perubahan yang dimuat dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama, terdapat perubahan standar persyaratan. Undang-Undang Cipta Kerja mengubah standar persyaratan penyelenggaraan perumahan maupun rumah susun pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 menjadi berdasarkan ketetapan peraturan pemerintah. Misalnya pada pasal 26, 29, dan 33 di mana pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 syarat rumah mengenai perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum dan perizinan perumahan harus memenuhi standar. Kemudian diubah persyaratannya, yaitu harus berdasarkan standar ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Kemudian pada pasal 29, ketentuan mengenai rencana fungsi dan pemanfaatan pembangunan rumah susun diatur dalam peraturan pemerintah, yang sebelumnya harus mendapatkan izin dari bupati atau wali kota. Terdapat beberapa ayat dan atau pasal yang dihapus pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011. Salah satunya adalah penghapusan ayat 2 pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 yang berisi ketentuan mengenai hunian berimbang diatur dengan peraturan menteri. Terdapat juga beberapa ayat dan atau pasal yang ditambahkan pada kedua undang-undang. Salah satunya adalah penambahan 3 ayat pada pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 yang meliputi ketentuan pembangunan rumah sederhana dan pengelolaan dana perumahan sederhana. Kemudian masuk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan permukiman. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan permukiman mengatur dan membahas mengenai segala hal yang berkaitan dengan perumahan dan kawasan permukiman. Pada undang-undang ini memuat tujuan penyelenggaraan kawasan permukiman, yaitu untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur, serta menjamin kepastian bermukim. Lalu, pada undang-undang ini juga dibahas tahap penyelenggaraan perumahan yang terdiri dari perencanaan perumahan, pembangunan perumahan, pemanfaatan perumahan, dan pengendalian perumahan. Selain itu, terdapat pembagian jenis rumah berdasarkan pembangunan dan penghuniannya. Yang pertama ada rumah komersial yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, rumah umum yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR. Ketiga, rumah swadaya yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara sendiri maupun berkelompok. Yang keempat adalah rumah khusus yang diselenggarakan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah untuk kebutuhan khusus. Berikut ini merupakan proses penyelenggaraan perumahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Proses yang pertama ada proses perencanaan dan perancangan rumah, yang mana pada proses ini hasil perencanaan dan perancangan rumah harus memenuhi persyaratan teknis, administratif, tata ruang, dan ekologis guna mendapatkan izin mendirikan bangunan. Kemudian masuk ke proses perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan.
Nah, proses ini mencakup rencana penyediaan kafling tanah untuk perumahan, rencana kelengkapan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan. Rencana ini harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan ekologis guna mendapatkan pengesahan dari pemerintah daerah. Setelah kedua proses tersebut dilalui, maka selanjutnya adalah proses pembangunan rumah, yang mana harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Setelah itu masuk ke pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan. Proses selanjutnya adalah pemanfaatan rumah dan pemanfaatan prasarana dan sarana perumahan yang selain digunakan untuk fungsi hunian harus memastikan terpeliharanya perumahan dan lingkungan hunian. Kemudian proses terakhir adalah pelestarian rumah serta prasarana dan sarana perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kemudian pada Undang-Undang Cipta Kerja diubah ketentuannya menjadi sesuai dengan peraturan pemerintah. Apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan, maka pelanggar akan dikenakan sanksi administratif yang berbeda-beda. Kemudian pembahasan kita masuk ke Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Undang-undang ini membahas mengenai segala hal yang berkaitan dengan pembangunan rumah susun. Pada undang-undang ini memuat tujuan untuk menjamin terwujudnya rumah susun yang layak huni serta terjangkau terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Lalu pada undang-undang ini juga dibahas tahap penyelenggaraan rumah susun yang terdiri dari perencanaan rumah susun, pengaturan rumah susun, pengendalian rumah susun, dan pengawasan rumah susun. Selain itu terdapat juga larangan dalam penyelenggaraan rumah susun yang terdiri dari 1. Pelaku pembangunan rumah susun komersial dilarang mengingkari kewajibannya untuk menyediakan rumah susun sekurang-kurangnya 20% dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun. Kedua, pelaku pembangunan dilarang membuat PPJB sebelum memenuhi persyaratan kepastian. Ketiga, setiap orang dilarang merusak atau mengubah dan mengalihfungsikan prasarana, sarana dan utilitas umum di rumah susun. Yang keempat, setiap pejabat dilarang untuk menetapkan lokasi rusun yang berpotensi menimbulkan bahaya. Yang kelima, setiap orang dilarang menghalang-halangi kegiatan peningkatan kualitas rumah susun. Berikut ini merupakan proses penyelenggaraan rumah susun berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011. Proses yang pertama adalah penetapan jumlah dan jenis rumah susun. Apakah peruntukannya untuk rumah susun umum, rumah susun khusus, rumah susun negara, dan atau rumah susun komersial. Kemudian masuk ke proses yang kedua, yaitu penetapan zonasi pembangunan rumah susun dan penetapan lokasi pembangunan rumah susun. Yang mana pada proses ini, penetapan lokasinya harus sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang wilayah, kabupaten, atau kota. Proses yang ketiga, yaitu pengaturan bangunan, penyediaan tanah, dan pemenuhan persyaratan rusun, baik persyaratan teknis, administratif, tata ruang, dan ekologis. Proses yang keempat adalah proses pembangunan rusun. Setelah rusun dibangun, masuk ke proses kelima, yaitu pembangunan dan pengelolaan rusun, yang mana pengelolaannya meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan, dan perawatan rumah susun yang dilaksanakan oleh pengelola berbadan hukum, dengan biaya pengelolaannya ini dibebankan kepada pemilik dan penghuni secara proporsional. Kemudian proses terakhir adalah pengawasan yang meliputi pemantauan, evaluasi, dan tindakan koreksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di slide sebelumnya dijelaskan terdapat 4 tahapan dalam pembinaan rumah susun. Proses penetapan jumlah dan jenis rumah susun dan penetapan zonasi pembangunan rusun dan penetapan lokasi pembangunan rumah susun ini termasuk ke dalam tahap perencanaan dalam penyelenggaraan rumah susun. Proses pengaturan bangunan, penyediaan tanah dan pemenuhan persyaratan rusun sampai dengan proses pemanfaatan dan pengelolaan rumah susun masuk ke dalam tahap pengaturan. Sedangkan proses pengawasan masuk ke dalam tahap pengawasan. Untuk tahap pengendalian, dilakukan pada tahap perencanaan, pembangunan, penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan serta tahap pengelolaan. Pada tahap perencanaan akan dilakukan pengendalian berupa penilaian terhadap kesesuaian jumlah dan jenis rumah susun, kesesuaian zonasi, kesesuaian lokasi, serta penilaian terhadap kepastian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum. Pada tahap pembangunan, pengendalian yang dilakukan ini berupa pengendalian terhadap bukti penguasaan atas tanah dan kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan dan izin mendirikan bangunan. Pada tahap penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan dilakukan pengendalian berupa pemberian sertifikat layak fungsi
dan bukti penguasaan dan kepemilikan atas sarusun. Kemudian pada tahap pengelolaan dilakukan pengendalian berupa pengawasan terhadap pembentukan PPPSRS dan pengawasan terhadap pengelolaan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Berikutnya, saya Nadira, NIM 1542012 akan menjelaskan regulasi terkait housing atau perumahan yang bersumber dari peraturan pemerintah yang merupakan pendetailan dari undang-undang. Dalam PP ini, yang pertama dibahas adalah terkait peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Pada PP nomor 12 ini merupakan perubahan dari PP nomor 14 tahun 2016 supaya bisa menyesuaikan UU Cipta Kerja. Perubahan tersebut terdiri atas penambahan 6 substansi berupa satu standar perencanaan dan perancangan rumah, yang kedua terkait prasarana sarana dan utilitas umum, yang ketiga terkait hunian berimbang, yang keempat terkait PPJB atau perjanjian pengikatan jual beli, dan yang kelima terkait pengendalian perumahan, dan keenam terakhir terkait sanksi administratif. Nah, selain penambahan substansi tadi, berikut ini merupakan pasal yang terdapat perubahan gitu dalam sebelumnya di PP 14 berubah dalam PP 12, yakni pada pasal 1 terdapat revisi pendefinisian hunian berimbang, penambahan definisi dana konversi PPJB dan PPBG. Kemudian pada pasal 14 sekarang menyatakan bahwa standar perencanaan rumah terdiri dari ketentuan umum dan standar teknis. Pada pasal 15 terkait dokumen teknis perencanaan rumah, pasal 17 terkait standar perencanaan sarkas dan utilitas, dan 18 terkait peran Pemdanya ini wajib melaksanakan pengawasan dari standar tersebut. Dan pada pasal 21 ini terdapat penghapusan ayat pada ayat 2, 4, dan 5 serta penyederhanaan ayat 6 terkait aksesibilitas perumahan umum. Nah, masuk ke penjelasan lebih detail terkait substansi tambahan pada PP 12 yang pertama, yakni standar perencanaan dan perancangan rumah dan sarkas dan utilitas umum. Untuk rumah sendiri, ketentuannya terdiri yang pertama dari aspek keselamatan bangunan, kebutuhan minimum ruang, dan aspek kesehatan bangunan. Lalu yang standar teknisnya terdiri dari lokasi, luas, hingga perancangan rumah. Untuk prasarana, sarana, dan utilitas umum, ketentuannya adalah terkait daya tampung, kemudahan pengelolaan sumber daya, mitigasi bencana, dan jaringan perkotaan. Adapun standar teknisnya terdiri dari sarana berupa jalan, drainase, sanitasi, limbah, air minum, persampahan. Kemudian juga harus terdapat sarana yang terdiri dari RTH, yakni ruang terbuka hijau, dan sarana umum, lalu juga harus terdapat utilitas umum berupa jaringan listrik. Nah, berikutnya substansi tambahan yang kedua terkait hunian berimbang. Hunian berimbang sendiri ini merupakan perumahan atau lingkungan hunian yang dibangun secara berimbang antara tipe rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah. Terdapat 3 kriteria yang harus dipenuhi, yakni lokasi, klasifikasi, dan komposisi. Yang mana hunian berimbang ini dapat terwujud jika komposisi jumlah klasifikasi rumahnya masing-masing perbandingan 1:2:3. Nah, artinya terdapat pembangunan satu rumah mewah, 2 rumah tipe menengah, dan 3 rumah tipe sederhana. Nah, substansi yang ketiga yakni sistem PPJB atau perjanjian pengikatan jual beli, yang prosesnya terdiri dari pertama, pemasaran oleh penjual rumah atau agennya. Nah, untuk pemasaran ini terdapat syaratnya. Yang pertama harus ada kepastian sesuai peruntukan ruang, hak tanah, dan statusnya, lalu perizinan dan jaminan pembangunannya. Kemudian terjadi proses pembayaran dari pembeli kepada penjual atau agen dengan syarat pembeli harus diberi info mengenai jadwal pelaksanaan pembangunan, penandatanganan PPJB, dan penandatanganan akta jual beli serta sertifikatnya. Lalu proses terakhir yakni penandatanganan PPJB dengan syarat status kepemilikan tanah sesuai perjanjian PBG dan ketersediaan sarkas utilitas umum, serta 20% rumah ini sudah harus terbangun. Masuk ke substansi keempat terkait pengendalian perumahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, mulai dari perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan atas rumah umum, khusus, dan negara. Nah, regulasi peraturan pemerintah kedua terkait housing ini adalah PP nomor 13 tahun 2021 tentang penyelenggaraan rumah susun. PP nomor 13 ini merupakan pendetailan dari UU nomor 11 Cipta Kerja, yang mana terdapat 4 jenis rusun sesuai fungsi huniannya. Yang pertama ada rumah susun umum, yakni bisa dimiliki atau disewa untuk MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah. Lalu yang kedua terdapat rumah susun khusus untuk
memenuhi kebutuhan khusus seperti masyarakat yang terkena dampak bencana, dampak pembangunan pemerintah, serta untuk masyarakat yang ada di daerah 3T. Lalu untuk rumah susun negara ini biasanya berupa rumah susun dinas yang bisa disewa, dipinjamkan, atau dibeli. Lalu yang keempat ini merupakan rumah susun komersial dengan tujuan mencapai keuntungan dari hasil penjualan atau penyewaannya. Nah, penyelenggaraan rumah susun ini dimulai dari tahap penyediaan tanah dan standar pembangunan rusun. Lalu tahap keduanya ini ada pelaksanaan pembangunan, berikutnya ada penyelesaian pembangunan, dan yang keempat setelah pembangunannya selesai akan diajukan permohonan SHM atau SKBG hingga proses terakhirnya ini SHM dan SKBG-nya ini bisa diterbitkan oleh pemerintah. Nah, dalam proses pertama tadi, yakni ketentuan penyediaan tanah dan standar pembangunan rusun, standarnya diatur dalam pasal 35 dan 36 untuk teknisnya tata bangunan sendiri dan keandalannya dilaksanakan harus sesuai dengan UU dan Peraturan Menteri. Nah, secara administrasi sendiri ini diatur dalam pasal 28 terkait status hak, PBG, fungsi rusun, dan perizinannya. Kemudian pada pasal 37 dan 38 pada kotak kanan bawah di slide ini terkait ekologisnya, bahwa fungsi lingkungan ini diatur lebih detail dalam aturan menteri. Nah, selanjutnya secara ketentuan penyediaan tanahnya sendiri diatur dalam pasal 22 pada kotak kanan di slide. Ini merupakan bahwa penyediaan tanah ini bisa berasal dari pemberian hak, konsolidasi, hingga pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Nah, untuk jenis haknya sendiri diatur dalam pasal 17 dan 18 yang terdiri dari bisa berupa hak milik, HGB tanah negara atau hak pakai pengelolaan, sewa atau kerjasama dengan negara, dan pendayagunaan tanah wakaf. Kemudian proses permohonan SHM atau sertifikat hak milik dan SKBG atau sertifikat kepemilikan bangunan gedung tadi pun diatur dalam mendetail dalam PP 13 ini, mulai dari permohonannya dimulai dari lampiran dokumen yang perlu dilengkapi. Lalu yang kedua ada tahap pemrosesan dari pemerintah bidang pertanahan yang akan menangani SHM, lalu ada pemerintah bidang bangunan gedung yang akan menangani SKBG yang akan nantinya menerima permohonan lalu akan memproses sesuai opsi proses permohonan yang diterima hingga akhirnya sertifikat layak fungsi tersebut bisa diterbitkan. Nah, peraturan pemerintah ketiga yakni adalah PP nomor 64 tahun 2016 tentang pembangunan perumahan MBR. Bangunan ini terdiri dari standarnya, tahapannya, hingga sanksinya. Nah, untuk standarnya sendiri ditetapkan oleh Menteri dengan luas lahan minimal 0,5 hektar sesuai dengan RT RW. Nah, dalam PP nomor 64 ini, tahap pelaksanaan pembangunan perumahan MBR ini terdiri dari penyusunan proposal dan perizinan pada tahap persiapan. Lalu tahap keduanya ada prakonstruksi, yakni menyiapkan dokumen pelaksanaan konstruksi. Lalu tahap ketiga terdapat konstruksi, ini merupakan implementasi dari ketika di lapangan. Lalu yang tahap terakhir yang ini berupa pasca konstruksi, berupa pengajuan penerbitan beberapa dokumen seperti PBB, bea dari kabupaten atau kota, SHGB atau sertifikat hak guna bangunan kepada masyarakat. Baik, untuk regulasi yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan perkenalkan Sheryl Hanim 154-20033. Selanjutnya ada SNI 03-7013 tahun 2004 mengenai tata cara perencanaan fasilitas lingkungan rumah susun sederhana. SNI ini memuat ketentuan-ketentuan tentang jenis dan besaran fasilitas lingkungan rumah susun sederhana campuran 5 lantai yang dibangun di lingkungan baru. Rumah susun mempunyai KDB 50%, KLB 1,25, dan kepadatan maksimal 1,736 jiwa per hektar pada lahan rentang dengan kemiringan sampai 5%. Selain itu juga mencakup cara pencapaian tata letak pada lahan lingkungan dan posisi pada lantai bangunan rumah susun. Untuk ketentuan yang diatur ada tenaga ahli, fasilitas lingkungan rumah susun, lokasi perencanaan pembangunan FLRSS, pelayanan sarana dan prasarana, cakupan data, luas lahan, fasilitas lingkungan pada bangunan hunian, dan jenis dan besaran fasilitas lingkungan. Dalam SNI ini juga dijelaskan mengenai perencanaan rumah susun sederhana serta fasilitas di dalamnya. Berikut langkah-langkah dalam perencanaannya. Yang pertama ada persiapan perencanaan, kedua identifikasi fasilitas niaga atau tempat kerja, ketiga identifikasi fasilitas pendidikan, keempat fasilitas kesehatan, kelima fasilitas peribadatan, keenam fasilitas pemerintahan dan pelayanan umum,
dan terakhir identifikasi ruang terbuka. Untuk perencanaan fasilitas lingkungan dilakukan melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, ada gunakan hasil identifikasi untuk merencanakan fasilitas lingkungan, lalu hubungkan antar fasilitas dan unit hunian. Selanjutnya, isikan tanda yang menunjukkan tingkat hubungan antar fasilitas dan hubungan antar fasilitas dan hunian. Selanjutnya ada SNI 03 strip 6981 tahun 2004 mengenai tata cara perencanaan fasilitas lingkungan rumah susun sederhana. SNI ini menetapkan tata cara perencanaan lingkungan perumahan sederhana tidak bersusun di daerah perkotaan yang meliputi ketentuan umum serta ketentuan-ketentuan teknis untuk pembangunan baru lingkungan perumahan sederhana tidak bersusun dengan kepadatan 120 hingga 444 jiwa per hektar. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam SNI ini adalah yang pertama, tenaga ahli perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan LPTSB harus dilaksanakan oleh kelompok tenaga ahli dalam bidangnya. Kedua, ada lokasi, yaitu harus terletak pada lokasi yang sesuai peruntukannya, serta mengikuti persyaratan teknis, ekologis, dan administratif. Ketiga, pelayanan sarana dan prasarana dilengkapi dengan sarana dan prasarana dan lingkungan mempertimbangkan kemungkinan penggabungan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial yang telah ada. Yang keempat, ada kepastian hukum, yaitu terjaminnya kepastian hukum dalam hal penghunian, pertanahan, dan bangunan di atasnya. Yang kelima, kafling, yaitu luas kafling minimum 54 meter kuadrat dan maksimum 200 meter kuadrat, lebar muka kafling minimum 6 meter, panjang deretan kafling maksimum 120 meter, bagian kafling yang tertutup bangunan rumah maksimum 60% dari luas kafling, koefisien lantai bangunan 1 sampai dengan 2. Lalu kepadatan lingkungan, untuk setiap luas kaflingnya memiliki kepadatannya sendiri, seperti jika 54 meter kuadrat memiliki kepadatan 111 kafling per hektar. Selanjutnya yang ketujuh, ada prasarana lingkungan, yaitu meliputi jaringan jalan, jaringan air limbah, dan jaringan drainase. Kedelapan, ada utilitas umum yang meliputi air bersih, persampahan, listrik, dan telepon. Yang kesembilan, fasilitas lingkungan meliputi ekonomi, niaga atau tempat kerja, pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan pemerintahan, dan pelayanan umum, ruang terbuka. Kondisi fisik lingkungan harus memenuhi ketentuan, yaitu tidak terdapat sumber gas yang beracun, tidak banjir. Lalu luas tanah untuk fasilitas lingkungan seluas-luasnya 40% dari luas lingkungan perumahan. Yang terakhir ada rumah sederhana, yaitu perencanaan rumah sederhana dalam lingkungan perumahan berdasarkan atas lingkungan perumahan sehat dan rata-rata jumlah anggota keluarga 4 hingga 5. Selanjutnya, langkah perencanaan fasilitas rumah tidak bersusun. Yang pertama, ada persiapan perencanaan, di mana dikumpulkan datanya. Kedua, pemilihan lokasi, yaitu dilakukan berdasarkan kondisi fisik lahan dan faktor eksternalitas. Ketiga, perencanaan kafling meliputi penentuan kepadatan dan ukuran kafling. Keempat, perencanaan prasarana lingkungan, yaitu meliputi jaringan jalan, air limbah, air hujan. Dan kelima, perencanaan utilitas umum yang meliputi penyediaan air bersih dan persampahan. Lalu keenam, perencanaan fasilitas lingkungan perumahan yang meliputi pendidikan, niaga atau tempat kerja, kesehatan, peribadatan, pemerintahan dan pelayanan umum, ruang terbuka, serta perencanaan tata otak. Selanjutnya ada SNI 03 strip 1733 tahun 2004 mengenai tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan. SNI ini menjadi kerangka acuan untuk perencanaan, perancangan, penaksiran biaya dan kebutuhan ruang, serta pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman. SNI ini berlaku untuk perencanaan prasarana dan sarana lingkungan perumahan baru, lalu perumahan yang telah berkembang secara terencana, dan perumahan yang telah berkembang secara tidak terencana. Lalu ketentuan umum dalam perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan, yang pertama yaitu mengacu pada rencana tata ruang wilayah setempat, yaitu harus memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan ekologis. Setiap rencana pembangunan rumah atau perumahan meliputi perencanaan sarana hunian, prasarana dan sarana lingkungan, serta utilitas umum, lalu dilaksanakan oleh kelompok tenaga ahli yang dapat menjamin kelayakan teknis, harus dipadukan dengan perencanaan lingkungan perumahan dan kawasan-kawasan fungsional lainnya, harus menyediakan pusat-pusat lingkungan yang menampung berbagai sektor kegiatan seperti ekonomi, sosial, dan budaya, yang ditempatkan dan ditata terintegrasi dengan pengembangan desain dan perhitungan kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan, lalu harus memenuhi persyaratan administrasi yang berkaitan dengan perizinan pembangunan, perizinan layak huni, dan sertifikasi tanah. Selanjutnya, memenuhi persyaratan teknis kesehatan dan keselamatan sesuai standar nasional Indonesia,
harus memberikan kemudahan bagi semua orang, termasuk yang memiliki ketidakmampuan fisik atau mental, lalu menentukan besaran standar untuk perencanaan lingkungan perumahan kota yang meliputi perencanaan sarana hunian, prasarana dan sarana lingkungan, dan menggunakan pendekatan besaran kepadatan penduduk, kebutuhan lahan, sarana prasarana lingkungan, dan utilitas umum direncanakan terpadu. Standar perencanaan kawasan perumahan baru di kota mempertimbangkan sistem blok atau radius pelayanan dengan pemenuhan distribusi dan kebutuhan hunian bertingkat, mempertimbangkan sasaran dari tingkat kepadatan pendapatan KK penduduk. Selanjutnya, ketentuan lokasi lingkungan perumahan, yaitu harus memenuhi yang pertama, sesuai dengan rencana peruntukan lahan yang diatur dalam RT/RW dengan kriteria keamanan, kesehatan, kenyamanan, keindahan, fleksibilitas, keterjangkauan jarak, dan lingkungan berjati diri. Selanjutnya yaitu lokasi perencanaan perumahan harus berada pada lahan yang jelas status kepemilikannya dan memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan ekologis. Selanjutnya, keterpaduan antara tatanan, kegiatan, dan alam di sekelilingnya dengan mempertimbangkan jenis masa tumbuh dan usia yang dicapai, serta pengaruhnya terhadap lingkungan bagi tumbuhan yang ada dan mungkin tumbuh di kawasan yang dimaksud. Selanjutnya, ketentuan dasar fisik lingkungan perumahan, yaitu harus memiliki ketinggian lahan tidak berada di bawah permukaan air setempat, kecuali dengan rekayasa atau penyelesaian teknis. Kemiringan lahan tidak melebihi 15% dengan ketentuan, tanpa rekayasa untuk kawasan yang terletak pada lahan bermorfologi datar dengan kemiringan 0-8%, dan diperlukannya rekayasa teknis untuk lahan dengan kemiringan 8-15%. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih telah mendengarkan.